sih akhir-akhir ini Tauri ke kampus sering naik Gojek? Iya, kamu nggak tahu ya, motornya Torik itu disita loh, soalnya dia nggak bayar pajak. Kok bisa? Mau bayar utang? Yuk, ayo sadar dong. Nanti kamu ditagih di neraka. Kalian pernah dengar kata penagihan? Pasti pernah dong. Biasanya untuk kata penagihan ini kita ketahui terkait dengan penagihan utang kan? Nah, di dunia perpajakan juga ada loh. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Mungkin terkesan menyeramkan, namun memang itulah risiko jika kamu menunggak pajak. Semua hal tersebut bisa diatasi dengan beberapa prosedur yang sudah disiapkan oleh pihak pajak. Penanggung pajak adalah subjek dalam penagihan pajak yang harus melunasi utang pajak. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penagihan Pajak, dengan surat paksa, mendefinisikan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penagihan pajak, Dirjen Pajak menggunakan dasar-dasar penagihan pajak yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama dasar penagihan pajak bagi PPN, PPNBM, bunga penagihan, dan PPh. Yang termasuk ke dalamnya, yaitu contoh putusan banding surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, serta contoh putusan peninjauan kembali. Lalu, dasar penagihan pajak yang kedua adalah dasar penagihan pajak bagi PBB, yang terdiri dari contoh surat ketetapan, surat tagihan pajak, serta contoh surat pemberitahuan pajak terutang. Penagihan aktif. Berdasarkan penagihan bahwa DJP dapat menerbitkan contoh STP, SKPKBT, SKPKB, SK keberatan, SK pembetulan, dan putusan banding. Sehingga dengan jenis penagihan aktif ini, Fiskus dengan juru sita pajak memiliki peran yang aktif dalam tindakan sita dan lelang. Selanjutnya penagihan pasif, yaitu tagihan yang dilakukan oleh Fiskus untuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa memiliki utang pajak. Di mana dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP maupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak. Fiskus berhak untuk melakukan tindakan penagihan aktif. Nah, selanjutnya mengenai penagihan seketika dan sekaligus, di mana penagihan ini diajukan kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga penagihan ini didapat dari seluruh utang pajak seperti jenis pajak, masa pajak, hingga tahun pajak. Penagihan ini berguna mencegah terjadinya kegagalan penagihan utang pajak, yang apabila penagihan ini wajib pajak belum dapat membayar maka Fiskus atau juru sita akan menunggu tanggal jatuh tempo. Dimulai dari diterbitkannya dasar penagihan pajak seperti STP, SKPKB, dan lain-lain. Nah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran dan penundaan. Permohonan yang dilakukan 9 hari sebelum jatuh tempo tidak perlu jaminan, tapi setelah itu harus memberikan jaminan berupa garansi bank. Nah, juru sita pajak juga dapat melakukan penagihan seketika sekaligus. Apabila setelah lewat 7 hari dari jatuh tempo, yaitu 1 bulan sejak dasar penagihan terbit, wajib pajak akan mendapat surat teguran yang dapat disampaikan secara langsung melalui pos, ekspedisi atau kurir dengan bukti kirim. Lalu, apabila setelah 21 hari penerbitan surat teguran wajib pajak belum melunasi, maka akan mendapat surat paksa. Apabila setelah diterbitkan surat paksa, dalam waktu 2 kali 24 jam belum dilunasi, maka akan dilakukan penyitaan dengan adanya SPMP, yaitu surat perintah melaksanakan penyitaan. Dalam selang waktu 2 kali 24 jam tersebut, juru sita pajak dapat melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, dan penyanderaan. Lalu, jika setelah 14 hari dari penyitaan tidak melunasi, maka akan ada pengumuman lelang untuk barang bergerak 1 kali dan tidak bergerak 2 kali. Dan jika setelah 14 hari dari pengumuman lelang, belum juga dilunasi, maka akan diadakan pelaksanaan lelang. Nah, selanjutnya mengenai daluarsa penagihan pajak.
yaitu hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Selanjutnya mengenai keberatan. Nah, kondisi ini apabila wajib pajak tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak, maka wajib pajak bisa mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Keberatan dapat diajukan atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk surat permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengungkapkan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali wajib pajak tidak dapat memenuhi karena keadaan di luar kekuasaan. Sebelum surat keberatan diajukan, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Bukti penerimaan surat keberatan yaitu bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. Keputusan keberatan ditetapkan paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Jika Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan selama 12 bulan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Lalu bagaimana jika pengajuan keberatan ditolak? Maka wajib pajak akan dikenakan denda 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Tetapi apabila wajib pajak mengajukan banding, sanksi tersebut ditiadakan. Selanjutnya banding. Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas SK keberatan. Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak SK keberatan diterima dan dilampiri salinan SK keberatan tersebut. Bagaimana jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian? Maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi, yaitu denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.